Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Saskia Wijaya dari SMA Negeri 7 Depok kelas 101. Di video kali ini saya akan membahas mengenai plan atau rancangan usaha saya, yaitu membuat tisu dari ampas tebu. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai plan wirausahanya 5W plus 1H, 6M, organizing, actuating, controlling, analisis modal, dan juga analisis dampak lingkungan dari usaha saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai plan-nya, yaitu membuat tisu dari ampas tebu. 5W1H-nya adalah apa yang ingin dicapai dari usaha ini. Jadi, saya ingin mencari keuntungan dari penjualan yang telah dibuat, yaitu tisu dari ampas tebu. Mengapa saya memilih produk ini? Karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan dari proses penjualan tisu dari ampas tebu dan juga melihat adanya kesempatan di pasar untuk menjual tisu dan semua kalangan membutuhkan tisu. Lalu di mana letak usaha saya, yaitu dekat dengan tempat bahan baku diambil dan juga jauh dari pemukiman warga. Karena dalam usaha ini bisa berdampak pada polusi suara, yaitu kebisingan saat proses produksi. Lalu siapa saja yang memiliki peran di usaha ini, yaitu orang-orang yang bekerja di pabrik, seperti orang yang bekerja di bagian produksi, bagian marketing, dan juga bagian packaging. Lalu bagaimana pekerjaannya bisa dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan bersama, yaitu semua orang melakukan pekerjaan berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing. Lalu kami juga menyediakan alat dan juga fasilitas yang memadai. 6M-nya yang pertama man atau orang-orangnya, yaitu wirausaha atau owner, manager, tenaga ahli produksi tisu, orang marketing, dan juga akuntan atau finance. Yang kedua money, jadi kami mendapatkan modal dari saya atau ownernya, lalu modal dari investor, dan juga jika usahanya berkembang nantinya kami juga bisa meminjam dari bank. Materialnya adalah ampas tebu dan juga beberapa bahan kimia. Lalu mesinnya ini digunakan saat nanti bisnisnya sudah berkembang. Mesin pembuat tisu, perendam, masak, pencuci, lalu mesin pemotong dan juga gulungan, mesin pengepakan. Yang kelima, method, yaitu setiap divisi memiliki pekerjaannya masing-masing sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan efisien. Marketnya, yang pertama lokal, dan jika sudah terkenal, kami bisa mengekspand jadi skalanya internasional. Cara untuk menarik pelanggan adalah dengan menggunakan trik pemasaran yang unik. Selanjutnya, ini adalah organizing atau struktur organisasi kami, yaitu pertama ada leadership. Leadership ini adalah owner atau wirausahawannya, terus ada produksi, market industry, dan juga finance. Jadi produksi ada penanggung jawabnya, dan juga pekerja. Jadi di sini mereka bertugas untuk membuat produknya. Di market industry, mereka bertugas untuk memasarkan produknya dan juga berkaitan dengan orang-orang yang membeli produk kami. Dalam market industry ada marketing yang dibagi menjadi dua, yaitu social media dan juga pemasaran secara langsung. Ada sales team dan juga customer service. Lalu untuk finance atau keuangannya ada akuntan dan juga kasir. Baik, selanjutnya ada actuating atau bagaimana manajer bisa membantu orang-orang yang bekerja di perusahaan ini untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, menyediakan fasilitas yang sesuai dengan setiap divisi. Yang kedua, memberi gaji sesuai UMR atau yang sudah disetujui bersama. Memberikan uang lembur, melaksanakan family gathering, meminta setiap individu untuk memberikan laporan setiap bulan. Selanjutnya ada controlling atau bagaimana manajer bisa mengkontrol orang-orang yang bekerja di perusahaan ini, yaitu mengadakan supervisi, pengecekan dadakan, dan juga audit setiap bulan jika diperlukan. Ini adalah analisis modal. Ini adalah analisis modal pada bagian awal atau saat perusahaan baru saja dibentuk, yaitu ada modal investasi, alat untuk membuat seperti perendam, untuk masak dan juga pencuci sekitar 1 juta, alat pemotong dan gulungan sekitar 5 juta, meja, rak, dan peralatan lainnya untuk menyimpan barang sekitar 1 juta, peralatan pendukung seperti gunting, lem, atau lain sebagainya sekitar 200.000. Untuk modal kerja, ada bahan baku yaitu 2 juta, kemasan dan label
variabel 1 juta, upah tenaga kerja 10 juta, utilitas 2 juta, biaya transportasi dan distribusi 2 juta, dan juga biaya pemasaran dan promosi sekitar 200.000. Jadi, estimasi total modal untuk usaha tisu dari ampas tebu ini adalah modal investasi 7.200.000 dan juga modal kerja 17.200.000. Sumber pendanaannya bisa dari investor dan juga modal pribadi dari saya atau wirausahawan. Baik, selanjutnya ini adalah analisis modal jika nantinya usaha ini bisa berkembang sehingga lebih banyak orang yang membeli, jadi kami harus membuat lebih banyak produk. Jadi bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah analisa dampak lingkungan. Jadi, ketika sebuah perusahaan dibangun, pasti ada saja dampak negatif dari usaha tersebut, seperti limbah atau polusi. Jadi, dampak negatif dari usaha tisu dari ampas tebu ini adalah adanya cairan yang sudah bergabung dengan asam asetat. Asam asetat dapat menyebabkan iritasi kulit ketika terjadi kontak langsung. Jadi, cara untuk menetralisir asam asetat ini sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga orang-orang sekitar adalah melakukan netralisasi asam asetat dengan menggunakan penetral seperti natrium bikarbonat atau natrium hidroksida. Lalu memantau pH sehingga pH mencapai sekitar 7 atau sudah normal, lalu menambahkan air sehingga menjadi lebih cair, lalu asam asetat yang sudah cair dan sudah netral ini bisa dibuang ke sungai atau digunakan untuk menyiram tumbuhan karena sudah bersifat netral dan tidak berbahaya. Lalu, apa sih keunggulan produk kami? Jadi warnanya berbeda, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku baru yaitu ampas tebu sehingga lebih menarik, lalu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, ramah lingkungan dan juga emisi karbon lebih rendah. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai plan atau rencana usaha saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.